Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Sur, NPM 18640270 dari Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanika fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, ini kalau kita melihat di sini ada dua kata kunci, yaitu dalam keadaan diam maupun bergerak. Maka biasanya dalam keadaan diam ini diistilahkan sebagai cabang ilmu dari mekanika fluida, yaitu statika. Sedangkan untuk yang bergerak ini cabang yang kedua, yaitu dinamika. Nah, adapun fluida sendiri didefinisikan sebagai zat cair maupun gas dan juga termasuk air. Jika tidak hanya air yang dimaksud dengan fluida, bisa juga berupa oli, misalnya minyak, termasuk juga udara, itu juga bagian dari atau bentuk dari fluida. Namun untuk teknik sipil, kita lebih banyak membicarakan fluida. Yang dimaksud di sini adalah air. Nah, dengan demikian, definisi dari mekanika fluida adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak atau dinamis. Nah, kemudian di samping mekanika fluida ada bagian cabang ilmu yang lebih khusus lagi, yaitu membahas khusus masalah air saja, yang ini kemudian disebut sebagai namanya hidrolika. Di mana hidrolika ini dibagi menjadi dua, yaitu hidrostatika, yaitu mempelajari bagaimana perilaku air dalam kondisi diam, dan juga hidrodinamika yang mempelajari perilaku air dalam kondisi yang bergerak. Nah, kalau kita lihat di sini sebelah kanan ini ada gambar dari contoh dari fluida, ya. Ada fluida yang bersifat cair atau liquid, cairan, kemudian ada juga fluida yang gas. Nah, perbedaannya adalah kalau pada cairan dia membentuk suatu permukaan yang bebas dengan permukaan yang horizontal. Sedangkan untuk yang gas dia menyebar, ya, permukaannya mengisi dari ruang ataupun udara. Adapun peranan dari mekanika fluida dalam teknik sipil umumnya adalah digunakan untuk penyediaan air bersih ataupun air minum. Misalnya contohnya dalam sistem distribusi air bersih PDAM ataupun sistem pengolahan air bersih itu sendiri. Di sini kita banyak menggunakan ilmu mekanika fluida dan hidrolika, bagaimana kita menghitung kecepatan aliran dan debit yang digunakan dalam pendistribusian air bersih tersebut. Kemudian juga mekanika fluida digunakan dalam bidang sanitasi dan juga limbah, terutama limbah cair di sini. Kemudian juga mekanika fluida berperan penting dalam drainase dan pengendalian banjir. Jadi bagaimana hujan yang jatuh di permukaan tanah kemudian masuk ke dalam saluran-saluran. Nah, kemudian di sini kita menghitung misalnya atau mendesain ukuran atau dimensi saluran tadi agar air yang mengalir dalam saluran tersebut akibat hujan tadi tidak sampai melimpah. Di sini peranan mekanika fluida itu berperan penting dalam drainase dan pengendalian banjir. Kemudian juga untuk irigasi dan bangunan air, ini juga sebenarnya hampir sama dengan drainase, hanya saja untuk irigasi ini fungsinya sebagai suplai air kepada petak-petak sawah atau lahan untuk irigasi. Kemudian juga mekanika fluida digunakan atau berperan penting untuk bidang transportasi dan pelabuhan. Sebagai contoh misalnya dalam menganalisis pengaruh dari sedimentasi di sungai ataupun di saluran terhadap pelayaran dari kapal di sungai, misalnya untuk pengangkutan misalnya bahan-bahan seperti batu bara ataupun yang lainnya. Maka di sini kita perlu memperhatikan kedalaman draft dari kapal itu sendiri. Nah, pada saat kedalaman draft dari kapal tadi itu melebihi dari kedalaman saluran, di mana saluran tersebut kedalamannya menjadi berkurang akibat adanya
sedimentasi, maka di sini kapal tidak akan bisa melalui saluran ataupun sungai tersebut. Maka di sini kita perlu mempelajari bagaimana gaya apung dan juga berat dari suatu kapal sehingga kita bisa menentukan kedalaman draft yang diperbolehkan untuk melalui suatu sungai ataupun saluran. Kemudian juga ilmu mekanika fluida berperan penting dalam pembangkit listrik. Nah, ini tentu saja digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, yang itu merupakan salah satu bentuk dari pembangkitan listrik dari energi yang terbarukan, yaitu menggunakan sumber energinya adalah air. Dan juga dalam beberapa peranan lain juga ilmu mekanika fluida berperan penting. Tapi di sini yang paling utama dan sering digunakan dalam ilmu teknik sipil diantaranya adalah penyediaan air bersih, sanitasi dan limbah, drainase dan pengendalian banjir, irigasi dan bangunan air, transportasi dan pelabuhan, dan juga pembangkitan listrik. Sekian dan terima kasih tentang penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.